Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Sahril dengan NIM 28921500030 dari Prodi Manajemen Reguler Plus, mata kuliah Manajemen Logistik, dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas, SIP SEMM. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, di sini saya akan membahas materi tentang perencanaan dan isu logistik. Di sini pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian tol laut Indonesia. Selanjutnya perbaikan kinerja pelabuhan, efisiensi fasilitas, efisiensi transportasi, pelayanan, dan solusi jasa logistik. Yang pertama, di sini ada pengertian tol laut. Tol laut adalah konsep meningkatkan konektivitas seluruh Indonesia melalui jalur laut yang efektif. Nah, pada awalnya konsep tol laut adalah pendulum Nusantara, yaitu ada 6 pelabuhan. Yang pertama ada Belawan, Batam, Tanjung Priok, Makassar, dan juga Sorong, yang berperan sebagai hubungan dengan jalur transportasi laut. Nah, selanjutnya lokasi dalam jalur pendulum menghubungkan 6 koridor ekonomi Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Sumatera sebagai pusat produksi dan pemrosesan sumber daya alam energi. Kedua, Jawa sebagai pusat industri dan jasa. Ketiga, Kalimantan sebagai pusat pertambangan. Keempat, Sulawesi sebagai pusat produksi dan pemrosesan hasil pertanian. Kelima, Bali dan Nusa Tenggara sebagai lokal pariwisata dan mendukung pangan nasional. Dan yang terakhir, keenam, itu Papua dan Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan industri perikanan dan energi. Langkah-langkah strategis yang mendukung tol laut Indonesia. Yang pertama, memperbaiki kinerja pelabuhan, peralatan, dan mengefisiensi birokrasi. Yang kedua, memperbaiki backhaul dengan pemerataan pembangunan industri di Indonesia Timur, sehingga mengadakan barang yang harus dikirim dari timur ke barat Indonesia. Yang ketiga, mengurangi pihak antara atau disintermediasi dengan menghilangkan perantara yang tidak memberikan nilai tambah. Selanjutnya, yang terakhir, pembangunan tol laut ini membutuhkan pembangunan infrastruktur dan transportasi, pembangunan fasilitas untuk mengadakan barang, yaitu pabrik di Indonesia Timur agar meningkatkan pengiriman barang dari timur ke barat, pembangunan infrastruktur pendukung kehidupan seperti tempat tinggal, sarana air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, pembangunan masyarakat lokal, bendungan, dan sebagainya. Yang kedua, saya akan membahas tentang perbaikan kinerja pelabuhan. Nah, perencanaan pelabuhan meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yaitu perencanaan yang matang akan mendukung rencana jangka panjang pelabuhan. Terutuh masuk strategi bersaing di tingkat regional dan internasional. Penyediaan lahan dan fasilitas yang cukup menampung barang untuk kebutuhan di masa kini dan perkiraan kebutuhan di masa depan. Meningkatkan kapasitas pemoda transportasi dari pelabuhan menuju konsumen. Merangkul pihak swasta untuk berpartisipasi mengelola pelabuhan. Tanggung jawab pelabuhan mencakup perairan sampai beberapa kilometer. Meningkatkan efisiensi pembayaran pajak, meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Yang ketiga itu efisiensi fasilitas. Perencanaan pelabuhan meliputi beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada perencanaan yang matang akan mendukung rencana jangka panjang pelabuhan. Yang kedua, penyediaan lahan dan fasilitas yang cukup menampung barang untuk kebutuhan di masa kini dan perkiraan kebutuhan di masa depan.
Ketiga, menjadikan pelabuhan Tanjung Priok sebagai hubungan Asia Tenggara. Nah, selanjutnya 4 itu efisiensi transportasi. Sektor transportasi menyumbang biaya yang cukup terhadap biaya total logistik. Karena itu kita perlu memahami isu-isu transportasi dan peluang untuk mengefisiensikan isu transportasi di Indonesia sendiri meliputi poin-poin sebagai berikut. Poin yang pertama, meningkatnya biaya investasi untuk seluruh mode transportasi, sehingga kondisi sarana transportasi tidak seluruhnya baik. Yang selanjutnya, kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai. Belum adanya standarisasi baku dalam menentukan tarif transportasi. Tidak meratanya pembangunan sehingga pengangkutan barang antar lokasi tidak selalu maksimal. Dan yang terakhir itu pelayanan dan solusi logistik, di mana di sini ada 9. Yang pertama, pengiriman domestik, pengiriman internasional, jasa konsultasi, layanan pengemasan barang kiriman, merge in transit, kontak manufaktur, retur atau reverse logistik, visibilitas pengiriman, serta terakhir itu ada pedoman dan syarat umum pengiriman barang. Dari kesembilan ini, yang pertama itu ada pengiriman domestik, di mana pengiriman domestik ini yaitu pengiriman dalam negeri dengan pelayanan, yang meliputi juga pengiriman untuk ketiban di hari yang sama dengan pengiriman pada malam hari untuk ketibaan keesokan harinya, pengiriman hari libur atau hari raya, pengiriman biaya ekonomis, namun waktu pengiriman lebih lama. Untuk pengiriman yang tidak mendesak itu adalah pengiriman domestik. Sedangkan yang kedua itu ada pengiriman internasional. Pengiriman internasional ini juga berupa paket dokumen diantar ke seluruh negara. Pengiriman disesuaikan dengan jadwal penerbangan pesawat komersil, rute internasional, sehingga pengiriman terjamin dan fleksibel. Dan yang ketiga itu jasa konsultasi, di mana portofolio bea cukai dan perdagangan ini membantu, yang pertama itu membantu memperlancar kegiatan pabean. Selanjutnya analisa kebijakan, tarif asuransi kerusakan atau kehilangan barang, mengidentifikasi daerah yang memiliki potensi resiko. Mungkin itu adalah dari jasa konsultasi ya. Selanjutnya keempat itu kan layanan pengemasan barang kiriman. Nah, untuk yang keempat ini meliputi juga standarisasi prosedur pengamanan barang yang tinggi, baik barang yang tinggi bagi barang cair, pecah belah dan kerusakan lain karena sifat barang tersebut. Memberikan berbagai layanan untuk desain pengemasan, menyiapkan dan mengatur ulang tata letak produk untuk meningkatkan utilasi kubikal. Nah, itu adalah layanan pengemasan barang kiriman. Sedangkan nomor 5 itu ada merge in transit. Nah, ini kondisi ini menyatukan berbagai macam barang dari beberapa pemasok atau beberapa gudang, beberapa pusat produksi dan lainnya, lalu digabungkan menurut kebutuhan tiap konsumen. Barang-barang disimpan sementara sebelum dikirim ke konsumen pada lokasi yang berbeda. Selanjutnya kontak manufaktur yang keenam, yaitu kerjasama antar jasa logistik dan perusahaan manufaktur untuk menekan biaya kirim perusahaan manufaktur, namun dengan tetap menyediakan pelayanan yang baik. Nah, contohnya itu pengiriman barang mentah yang didatangkan ke negara tertentu khusus hanya untuk produksi, setelah menjadi barang jadi dikirim lagi ke pelabuhan untuk diekspor.
Yang keenam itu retur atau reverse logistik. Nah, ini mengatur perencanaan dari pelayanan pengambilan barang dari konsumen kepada produsen untuk kebutuhan perbaikan atau penggantian barang atau komponennya atau juga daur ulang. Itu adalah retur atau reverse logistik. Yang ke-8 itu visibilitas pengiriman. Nah, dengan teknologi informasi, pelanggan dapat mengecek sendiri status dan lokasi terkini barang yang dikirimnya. Jadi barang kita udah sampai mana nih, kita bisa cek begitu. Selanjutnya pedoman dan syarat umum pengiriman barang yang terakhir ini. Nah, pedoman dan syarat umum pengiriman barang ini juga meliputi seperti menggunakan bukti tanda terima pengiriman barang sebagai perjanjian. Nah, perjanjian yang sah dan mengikat antara pengirim dan penyedia jasa logistik. Pengirim wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada penyedia jasa, baik itu juga tentang alamat, identitas diri, penerimanya, segala macam itu harus lengkap. Selanjutnya, pengirim dilarang mengirim barang-barang berbahaya. Sangat dilarang karena sesuai peraturan di setiap negara. Penyedia jasa logistik berhak melakukan pembulatan ke atas terhadap volume dan berat barang kiriman. Jadi seperti kita ngirim ke layanan pengiriman itu, contoh aja kayak JNE segala macam itu kan bisa kita mengirim berapa, sesuaikan sama berapa kilo segala macam. Ya, contohnya seperti itulah, contoh kecilnya. Selanjutnya, penyedia jasa logistik berhak menentukan sendiri moda transportasi digunakan, bisa berupa milik sendiri atau hasil kerjasama dengan penyedia angkutan transportasi lain ya. Contoh singkatnya kayak ya dari yang ngirimnya dari JNE misalkan, itu mereka bisa milih sendiri lah, baik itu mereka menggunakan transportasi milik mereka pribadi atau kerjasama dengan pihak transportasi lain. Yang penting kiriman paket kita itu sesuai dengan waktu dan waktu sampainya ya tepat, nggak telat segala macam, dan barangnya aman tentunya ya. Mungkin itu aja lah singkatnya dari materi yang saya sampaikan. Saya pilih salah satu materi yang setelah UTS ini saya bahas. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.